Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Kembali saya Debbie Ramona hadir menjumpai Anda dalam Dialog Riau Cemerlang, edisi Kamis 28 Mei 2015. Tentunya kita akan membahas terkait permasalahan atau isu-isu yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Riau, di mana program ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Riau dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita akan ditemani oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, ada Bapak Ayat Cahyadi SSI bersama kita saat ini di Studio 2 TVRI Stasiun Riau Kepri. Dan kami juga menghadirkan seorang pakar hukum, yaitu ada Bang Muhammad Rais Ahsan, SHMH. Sebelumnya selamat sore Pak Bawako, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bang Hasan bagaimana? Alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan membahas terkait maraknya peredaran narkoba di bumi lancang kuning, lantas bagaimana upaya pemerintah untuk memberantas bahkan meniadakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Karena kita tahu perkembangan peredaran narkoba di kalangan masyarakat yang dewasa ini semakin pesat, membuat banyak pihak tentunya resah dengan keadaan ini. Bukan hanya oleh kalangan dewasa, bahkan kalangan pelajar dan mahasiswa sangat mudah untuk mendapatkan bahkan mengguliti bisnis barang haram tersebut. Tentu pihak pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan bagaimana kemudian masyarakat tidak lagi terkontaminasi akan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Lantas bagaimana sebenarnya, kita akan ke Pak Wakil Wali Kota dulu, Pak Ayat. Kita berbicara tentang peredaran narkoba, Pak. Bukan hanya di Indonesia, tapi Pekanbaru merupakan sasaran empuk saat ini. Justru dan juga karena banyaknya tempat hiburan, Pak, menjadi sasaran empuk juga. Bagaimana sebenarnya pengawasan? Mungkin di awal, Pak, perspektif Anda sebagai Wakil Wali Kota akan bahaya penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Memang dalam bulan-bulan ini kita lihat banyak ini kasus-kasus narkoba ya di Riau, khususnya juga di Pekanbaru. Dan memang secara nasional kalau data dari BNN itu hampir 4,2 juta masyarakat Indonesia itu pemakai narkoba. Ya. Nah, sehingga kemudian Bapak Presiden ini juga sudah menyatakan Indonesia itu darurat narkoba. Darurat narkoba, ya. Betul sekali. Sehingga kemudian Bapak Presiden itu kemudian mencanangkan gerakan rehabilitasi 100.000 pemakai narkoba. Nah ini kemudian juga memang kalau dulu itu BNN, ya, Badan Narkotika Nasional, itu di daerah itu ex officio wakil kepala daerah. Kalau dulu ya. Nah, cuma untuk Pekanbaru sejak akhir 2011 itu langsung kita di bawah kepolisian untuk Pekanbaru ya. Saya tidak tahu di kabupaten kota lain, cuma untuk Pekanbaru sejak akhir 2011 itu langsung di bawah kepolisian. Ya. Nah di sini memang kita untuk bagaimana mendukung program-program tadi, bagaimana Indonesia bebas narkoba, ya. Ini kemudian sudah banyak melakukan, misalnya kita bersama ini BNN itu deklarasi Indonesia darurat narkoba, dan juga menyatakan Pekanbaru bagaimana bisa bebas narkoba. Itu kalau nggak salah kita itu di Pekanbaru itu kota yang ketiga dari seluruh Indonesia. Baik. Ya, baru terakhir kemarin saya mengikuti itu di tingkat provinsi, sekalian juga pemusnahan 46 kg sabu. Ya, belum lama di halaman kantor gubernur gitu. Nah, ini kondisinya memang kita sangat prihatin, apalagi dengan kasus-kasus terbaru gitu. Ini kita sangat prihatin sebetulnya. Mungkin bagaimana Pak pandangan Anda dan juga jajaran di pemerintahan Kota Pekanbaru saat ini? Pekanbaru merupakan salah satu kota yang menjadi sasaran empuk. Begitu mudahnya barang haram tersebut masuk ke Kota Pekanbaru, beredar keluar masuk, bahkan bukan hanya dari luar daerah, tapi juga dari luar negeri seperti yang Bapak sebutkan tadi. Pemusnahan 46,5 kg itu kan dari warga negara Malaysia kalau kita tidak salah. Bagaimana Pak? Ya tentu ini satu keprihatinan, ya, satu keprihatinan yang ini kita sangat mengerikan, karena memang misalnya Pak Panglima Kasat gitu ya, Kepala Staf Angkatan Darat misalnya, di dalam beberapa kali beliau memberikan materi tentang proxy war, yaitu pernah di kampus Universitas Riau, terakhir juga saya mengikuti di Medan gitu ya. Nah itu salah satu yang akan menghancurkan bangsa kita itu sebenarnya narkoba.
Jadi ini narkoba ini sudah jadi musuh Terbesar. bangsa sebetulnya gitu ya. Jadi untuk menghancurkan masyarakat gitu ya. Nah memang ya kita ini kan saya melihat untuk ini harus ada sinergi seluruhnya ya, karena tadi tentu dari pihak kepolisian melalui BNN-nya gitu ya. Kemudian juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Dan ini juga tidak cukup karena misalnya dari sisi hukuman kan sangat keras hukuman untuk para pengedar narkoba, mati loh, hukuman mati, dan sudah dieksekusi misalnya beberapa ini kan yang dia pengedar gitu. Artinya secara hukuman ini sudah hukuman yang paling tinggi kan, hukuman mati. Walaupun kita kemudian diprotes oleh beberapa negara gitu. Tapi yang mengherankan justru itu tidak memberikan efek makin jerah. banyak gitu. Karena katanya ini menggiurkan gitu. Bisnis yang paling menggiurkan ini gitu. Nah tentu di sini memang kalau kami dari pemerintah sebetulnya terus melakukan razia ya, misalnya dari kami kan melalui Satpol PP kami gitu. Terus kita lakukan razia. Baik Pak Ayat, saya beralih ke Bang Rais. Bang Rais sendiri Bang, perspektif Anda selaku pakar hukum, maraknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba saat ini. Iya, mengenai maraknya dan peredaran narkotika, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu disebut narkotika kan. Tapi karena kita membiasakan narkoba, berarti menjadi narkoba. Dalam perspektif hukum ini merupakan sebuah tindak pidana yang bisa dikategorikan extraordinary crime, ya kan? Karena menjadi kejahatan yang luar biasa. Karena apabila peredaran narkoba ini tidak begitu dicegah oleh bangsa ini, bisa mengakibatkan bangsa ini akan punah, ya kan? Karena yang kita lihat akhir-akhir ini sasaran dari pengguna dan pemakai narkoba ini kebanyakan yaitu bukan kaum tua, bahkan sampai ke kaum muda. Bahkan yang kita lihat di lapangan itu sampai ke pelajar. Itu yang sangat miris kita melihat. Ya kita dalam perspektif hukum sebaiknya yang perlu diberantas itu adalah hulunya. Hulu darinya itu adalah yang memproduksi narkoba itu, diberikan efek penjeraan hukum yang begitu kuat, yang begitu tegas gitu. Karena yang kita lihat akhir-akhir ini adalah kebanyakan di dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ini yang banyak terjadi itu adalah kurir dan pengguna gitu. Bahkan yang memproduksi itu bahkan hanya bisa kita hitung pakai 10 jari gitu. Itu mungkin yang menjadi perlu dikuatkan lagi, karena bagaimanapun efek jerah dari upaya penegakan hukum terhadap peredaran bebas narkoba ini harus dikuatkan oleh negara. Karena apabila negara tidak bisa menguatkan ini, ya lambat laun negara kita akan punah. Karena yang diserang dari dalam narkoba ini adalah daya kemampuan berpikir orang gitu kan. Kita dalam aspek kedokteran bisa mengakibatkan orang itu bahkan bisa menjadi gila akibat peredaran narkoba ini gitu. Karena hukum telah dibuat secara tegas oleh pemerintah dan negara, ya itu yang menjadi perhatian sebaiknya dikuatkan kembali. Jadi pelarangan penggunaan narkoba itu bukan hanya sekedar pelarangan semata ya Bang, karena memang narkoba memberikan dampak yang cukup signifikan tentunya, yang cukup drastis terutama bagi otak. Makanya pemerintah mengatur dalam undang-undang bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi dalam bentuk apapun. Nah, undang-undang yang mengatur akan hal itu bagaimana Bang? Dalam perspektif undang-undangnya sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, aturan pelaksana daripada undang-undang itu. Cuman memang di dalam undang-undang itu memang ditegaskan, yaitu dalam pasal 114, apabila seorang itu menjadi kurir yang mengantarkan dan memproduksi, secara tegas disebutkan dalam undang-undang itu diancam dengan hukuman pidana minimal 4 tahun penjara gitu. Ya itulah yang kita lihat beberapa akhir-akhir ini, mungkin di dunia peradilan kita lihat memang banyak yang menjadi korban yang mengantarkan saja kena hukum 4 tahun, apalagi yang memproduksi gitu. Ya kita perlu apresiasi tindakan pemerintah hari ini yang mengambil sikap tegas terhadap upaya penegakan hukum pemberantasan narkoba ini. Ya ini perlu digalakkan lagi, karena mudah-mudahan dengan adanya sikap tegas negara atau pemerintah dalam hal ini bisa meminimalisir kan. Ya kalau dalam pemberantasan narkoba kita lihat itu menghilangkan itu begitu rumit. Tapi meminimalisir, memperkecil arus peredaran narkoba itu mungkin bisa gitu. Sulitnya mungkin dalam kategori apa Bang? Apakah memang pemerintah atau katakanlah aparat penegak hukum tidak mampu untuk menyentuh mungkin si dalang dari peredaran narkoba ini?
kalau kita nyatakan itu tidak mampu, itu tidak mungkin gitu. Karena aparat penegak hukum kita sudah dibekali dengan berbagai macam instrumen-instrumen untuk itu. Apalagi negara dalam hal ini mengupayakan pemberantasan narkoba ini sama dengan upaya pemberantasan korupsi, membuat lembaga-lembaga khusus dalam hal ini untuk upaya pemberantasan dan pencegahan narkotika ini. Ada Badan Nasional Penanggulangan BNN, ada di kepolisian itu namanya Satuan Khusus Pemberantasan Narkoba gitu. Cuman ya ibaratkan jamur makin dihilangkan makin tumbuh dia di musim hujan gitu kan. Ya tapi kita tidak boleh pesimis lah untuk negara ini, bagaimanapun narkoba ini harus menjadi musuh yang perlu kita perangi secara bersama-sama. Baik, saya kembali ke Pak Ayat, Pak. Narkoba bukan lagi barang yang sulit didapat. Bahkan sekarang ada istilahnya kalau nggak pakai narkoba nggak keren, udah menjadi gaya hidup bagi kalangan muda saat ini. Bagaimana itu, Pak? Itu saya baru dengar tuh, kalau kemudian narkoba jadi gaya hidup. Iya. Iya, ya tentu kalau tadi sudah dikatakan sebagai undang-undangnya extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa, ini tidak boleh terjadi gitu ya, tidak boleh terjadi ungkapan-ungkapan seperti tadi. Ya, ungkapan-ungkapan kalau nggak pakai narkoba nggak keren, ini tidak boleh terjadi. Iya. Kalau tidak pakai batu akik tidak keren boleh juga lah itu. Boleh juga ya, Pak ya. Karena itu perekonomian yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau kemudian menggunakan istilah tadi, saya sangat mengkhawatirkan kalau itu sudah terjadi. Karena tadi dampaknya kalau ini terjadi tentu kehancuran kita sebagai sebuah bangsa, akan terjadi lost generation gitu ya. Generasi kita akan punah gitu. Nah, sebetulnya ini kan kami dari pemerintah kota tentu sesuai dengan kewenangan kami. Ya. Kalau kampanye anti narkoba ini kami melalui satker kami, ada misalnya lewat Kesbang Polinmas terus ya, ke masyarakat, atau kalau untuk kalangan pelajar lewat Dinas Pendidikan, atau untuk pemuda kita melalui Dinas Muda Olahraga ya. Kalau melalui untuk ini juga lewat Dinas Kesehatan, terus kita mengkampanyekan bagaimana agar masyarakat kita ini ya, bisa terhindar dari bahaya narkoba ini. Nah ini, dan juga bersama BNN juga kita bersama-sama kadang-kadang ini, bahkan BNN sering melakukan sosialisasi bahaya narkoba ini ke sekolah-sekolah kita ya, di tingkat SMP atau SMA sederajat. Dan juga di kalangan PNS kadang-kadang kami juga pernah melakukan tes urin, urin mendadak gitu ya, tes urin gitu. Nah ini untuk minimal di kalangan PNS jangan sampai mereka menjadi pemakai ya. Baik, berarti memang sudah ada langkah-langkah koordinasi dengan SKPD terkait dan BNN, juga bagaimana antisipasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Pak. Nah, untuk kita tahu, Pak, di berbagai media, bukan hanya lokal, bahkan media nasional itu gencar-gencarnya berita tentang narkoba, dan Indonesia merupakan memang negara yang menjadi sasaran empuk saat ini bagi para pengedar dari luar gitu, Pak. Mungkin menurut pandangan Anda sendiri, Pak, apakah memang semudah itu masyarakat kita dipengaruhi? Bagaimana sebenarnya nilai budaya atau nilai-nilai norma-norma yang tertanam di kalangan masyarakat kita saat ini? Iya, saya melihat ini pertama memang kalau kita sering menguatkan ini adalah bagaimana nilai-nilai religius ya. Nilai-nilai religius ini sangat penting. Walaupun kemudian juga saya melihat ini juga ketahanan keluarga ini sangat penting. Baik. Ketahanan keluarga, karena kita ini semua ini kan bisa jadi kita seorang ayah, bisa jadi kita seorang ibu atau seorang anak gitu. Nah, kalau ketahanan keluarga ini kokoh ya, ada saling ya mengawasi, saling menghormati, saling ya mengingatkan ya, mudah-mudahan ini bisa terjaga gitu, bisa terhindar. Ya karena tadi secara ketegasan hukum saya pikir sudah sangat tegas tadi, sampai saya katakan kan kita misalnya hukuman mati walaupun diprotes oleh beberapa negara lain ya. Nah, sudah sangat tegas hukuman itu ya. Cuma kan ini ya apalagi misalnya Riau ini kan masuk narkoba mudah gitu ya. Terbuka sekali daerah gitu. Terbuka sekali. Ya, ya kalau lewat kalau Pekanbaru ya paling ini aja ya, lewat bandara itu sangat susah, tapi kan misalnya lewat Dumai, lewat Rokan Hilir, lewat Inhil gitu. Nah ini jadi ini sangat mudah sekali, dan memang ini kan bisnis yang sangat menggiurkan. Tunggu bagi orang-orang yang ingin cepat kaya gitu ya. Nah ini bisnis sangat menggiurkan gitu ya. Nah ini makanya saya melihat
tadi selain nilai-nilai religius yang harus kita kuatkan, itu ketahanan keluarga kita. Ya. Jadi ada saling kontrol, saling mengingatkan, ya, pengawasan. Misalnya kalau di Pekanbaru, ini kan sebetulnya bisa jadi ketika ada misalnya tempat-tempat hiburan gitu ya. Ini misalnya mahasiswa. Kalau mahasiswa ini kan bukan semua orang Pekanbaru, karena kan di Pekanbaru ini banyak kampus ya. Baik, banyak pendatang, banyak anak kos ya Pak Jadi ya. gitu. Bisa jadi sebenarnya kalau kita periksa KTP bukan Pekanbaru. Nah ini kan kembali kepada keluarga kita masing-masing. Baik, berarti jika ada yang perlu diperbaiki adalah nilai-nilai religius yang perlu ditanamkan lebih dalam lagi, dan juga bagaimana dukungan dari keluarga, kontrol dari keluarga, karena memang aspek terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga ya Pak, bagaimana keluarga mampu membentengi anggota keluarganya itu sendiri. Nah, saya juga akan menanyakan kepada Bang Rais bagaimana sebenarnya faktor-faktor atau apa sebenarnya faktor-faktor penyebab masyarakat kita mudah diiming-imingi oleh maraknya peredaran narkoba dan penyalahgunaannya. Namun kita akan bahas hal tersebut usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Allah memulai Al-Quran dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Islam adalah agama yang penuh cinta, kasih sayang. Ya, dan disiarkan langsung dari Studio 2 TVRI Riau Kepri. Inilah Akademi DI Cilik. Doakanlah orang tua biar masuk surga. Saksikan acara Kawan Cilik, setiap hari Selasa pukul 15 WIB hanya di TVRI Riau Kepri. Kawan-kawan cilik semua, saksikan acara Kawan Cilik setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Riau Kepri. Jatuh bangun aku mengejarmu. Suka dengan musik dangdut? Punya bakat menyanyi dangdut? Berani tampil bergoyang di irama dangdut? Mari daftarkan diri Anda ke calon bintang dangdut TVRI Riau 2015 ke bagian program TVRI Riau Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru. Bersama di sini belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun tema kita pada hari ini yaitu Baik pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang, dan kita masih membahas tema berantas narkoba di Bumi Lancang Kuning, dan masih bersama Bapak Wakil Wali Kota juga seorang pengamat hukum kita saat ini. Saya ke Bang Rais, Bang. Sebelum jeda tadi saya sudah memberikan clue bahwa kita akan membahas apa sebenarnya faktor-faktor penyebab mudahnya narkoba masuk ke Pekanbaru, Indonesia, Pekanbaru khususnya. Iya, faktor yang paling sering kita lihat ya, karena kita juga beberapa kali membantu masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran penyalahgunaan narkoba ini adalah yang pertama itu faktor ekonomi gitu ya. Ya, kalau dia sebagai penyalur atau kurir itu faktor ekonomi, karena untuk mendistribusikan saja biasanya itu dia mendapatkan begitu banyak nilai-nilai rupiah gitu. Yang kedua itu faktor gaya hidup, ya kan, gaya hidup, karena anak-anak muda sekarang kalau dia ada masalah sedikit langsung ada masalah sedikit dia bisa pelariannya ke sana ya, karena ya itu menyebabkan faktor yang paling dominan yang kita lihat di lapangan akhir-akhir ini gitu. Karena kalau
persoalan ekonomi mungkin bisa didorong oleh pemerintah bagaimana perbaikan ekonomi gitu. Tapi kalau persoalan gaya hidup ini, ya kan, gaya hidup ini yang membuat kadang-kadang rumit mencari penyelesaiannya gitu. Karena kalau sudah orang bercerita narkoba inilah gaya hidup, itu yang menjadi sebuah ancaman bagi bangsa ini gitu. Karena menggunakan hal terlarang saja sudah menjadi gaya hidup, ya kan gitu kan. Itu merupakan bagian daripada ancaman yang serius bagi negara ini gitu. Ya. Baik Bang, Indonesia sekarang sasaran empuk gitu Bang. Bagaimana kemudian pemerintah mampu membentengi diri mungkin terkait apakah perlu adanya undang-undang atau regulasi yang diperbaiki oleh pemerintah sehingga memang efek jera ada bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba ini? Kalau kami melihat dari aspek Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sudah sangat tegas. Di dalam itu disebutkan bagaimana ancaman hukuman bagi seorang yang memproduksi, yang menyalurkan, bahkan di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ditegaskan. Jangankan memproduksi dan menyalurkan, menguasai saja itu diancam dengan ancaman minimal khusus 4 tahun. Ya kan, itu sudah 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Karena kalau dalam undang-undang itu disebutkan ancaman minimal, berarti hakim atau penegak hukum itu akan memvonis dengan minimal 4 tahun. Tidak boleh kurang dari 4 tahun. Nah, itu kan diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika. Saya rasa untuk perubahan regulasi, saya rasa itu sesuatu yang saya rasa untuk hari ini belum begitu diperlukan gitu. Tapi gerakan masif dalam pemberantasan narkoba ini harus betul-betul digalakkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, Pak Wakil Wali Kota menyebutkan memulai segala sesuatu itu dari rumah. Karena sosial kemasyarakatan yang paling kecil itu adalah rumah gitu. Apabila rumah orang tua bisa mengendalikan anaknya dan bisa menyampaikan narkoba ini merupakan dalam agama pun disebutkan mungkin Pak ya, bahwa ini bagian daripada alkohol gitu ya, menjadi haram gitu kan. Apalagi hukum negara dalam aspek hukum agamanya pun disebutkan ini haram, hukum negara pun menyebutkan ini terlarang. Saya rasa membentengi dari rumah ini ya itu yang paling penting. Itu yang paling dahulu dilakukan ya. Upaya preventif dari rumah itu sangat penting, baru nanti masyarakat sekeliling bahkan sampai ke negara gitu, menyampaikan bagaimana hukuman para pengguna pengedar atau yang memproduksi narkoba itu sangat berat kan, bahkan bisa mencapai hukuman mati disebutkan di dalam undang-undang itu gitu. Ya, dalam pasal 127 Undang-Undang Narkoba pun disebutkan apabila dia pemakai dia direhabilitasi. Salah satu bentuk hukuman bagi seorang yang pemakai berat narkoba itu adalah direhabilitasi. Tapi akhir-akhir ini dihukum, yaitu why not, upaya untuk penjeraan gitu kan. Karena bagaimanapun orang yang telah diberikan disampaikan bahwa itu yang terlarang, perbuatan terlarang masih juga dilakukan, memang harus dikasih aspek penjeraan. Itu memang tujuan dari hukum pidana kita gitu. Mungkin nanti antara rehabilitasi dan hukuman mungkin apa yang perlu mana yang harus didahulukan, yang seperti yang diatur dalam undang-undang, saya akan nanyakan hal itu, tapi saya ke Pak Ayat mungkin terlebih dahulu Pak. Kita melihat pemberitaan akhir-akhir ini Pak di Kota Pekanbaru, salah satunya yang menjadi sasaran empuk saat ini adalah tempat hiburan. Nah, baru-baru ini juga sudah ada salah satu tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang pada umumnya itu didatangi oleh mahasiswa dan hampir seluruhnya Bang, 52 orang yang terjaring saat itu Pak positif narkoba Pak. Lantas bagaimana dari pemerintah kota sendiri upaya pengawasan terhadap tempat hiburan Pak? Katakanlah adakah perda yang mengatur akan tempat hiburan ini? Iya, ada, tentu ada ya. Semua kegiatan harus ada aturannya, termasuk juga tempat-tempat hiburan kita ada perda hiburan. Nah, perda hiburan kita sebetulnya ya tentu hiburan-hiburan yang dibolehkan ya itu di negara kesatuan Republik Indonesia ya, itu ada semua ya, mengacu ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalau misalnya perda hiburan tahun 2001 ini ya, tentang jam bukanya kapan, apa saja jenis usahanya ya. Tapi tentu ketika ini sudah ada izin ini kan misalnya izin tentang misalnya bioskop atau misalnya tentang karaoke keluarga misalnya. Ya, ini kan izinnya seperti itu. Ya. Nah, kita keluarkan ketika sudah memenuhi syarat itu keluarkan. Nah, kalau kemudian gitu ya,
Malah ini izin sudah disalahgunakan tempat dikeluarkan, tersebut. kemudian disalahgunakan oleh pemakai ya, Ya. oleh pemakai. Nah ini gimana ini ya? Artinya di sini kalau saya melihat ini memang kepada para pemilik, ya, kepada para pemilik ya agar mungkin lebih diperketat ya, mungkin ada alat sensor apa gitu ya, sehingga para yang akan masuk ke tempat-tempat usaha kita itu bisa diketahui ya, ada oh ini pakai sabu, bisa langsung koordinasi sama BNN. Saya pikir itu satu langkah yang ini kepada para pemilik lah kami menghimbau gitu ya. Ya, karena ketika sudah kami berikan izin ya sudah nggak ini, paling ketika kemudian ada kasus seperti itu ya tentu akan kami tegur gitu ya, kami tegur ya gimana ya, bisa saja sampai kemudian saya menyarankan ke Pak Wali Kota ya sudah ditutup saja kalau kemudian peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 masih juga ya, kejadiannya seperti itu ya ditutup saja gitu. Berarti kemungkinan untuk pemerintah akan menutup akan atau kita itu sampaikan tidak ke Pak akan Wali. tegas. Iya. Itu kemungkinan ada ya Pak Iya. jika memang pemilik usaha tidak memperhatikan akan hal-hal yang sangat negatif seperti ini. Mungkin ke depan apakah mungkin akan ada tambahan perda Pak untuk bagaimana standar operasional bagi tempat hiburan ini? Sempat ada wacana kemarin, entah dari siapa wacananya saya tidak tahu. Yang menambah jam malam, saya bilang yang sampai jam 10 malam saja ini sudah banyak masalah kan gitu ya. Sudah banyak masalah. Nah, ini memang akan menjadi ini kita gitu ya. Bahwa kemajuan sebuah kota itu bukan berarti tempat-tempat hiburannya banyak, kan bisa banyak lain, misalnya untuk ekonomi bisa misalnya kulinernya, misalnya kita ini kan kalau Pekanbaru ini Sungai Siaknya gitu ya. Ya, ini kenapa untuk tempat-tempat wisatanya yang harus kita kembangkan gitu. Nah, jadi mungkin kalau tentang tadi regulasi hukuman kan sudah sangat tegas gitu sebetulnya di undang-undang kita kalau terkait narkoba gitu. Ya. Seperti yang visualisasi yang baru saja kita lihat Pak, itu adalah salah satu aksi ya ini dia yang katakanlah ini yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, penggerebekan di salah satu tempat hiburan malam. Ini tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan Pak, tapi memang faktanya di sana terjadi memang. Dan yang miris bagi kita adalah generasi muda Pak, mahasiswa. 52 orang semua yang terjaring di sana adalah mahasiswa Pak. Kalau generasi mudanya saja sudah begitu, kita tidak terbayangkan ke depannya seperti apa Pak. Bagaimana tanggapan Anda untuk bagaimana mahasiswa, pelajar juga kaula muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa ke depannya agar membentengi diri dari hal-hal yang berbau negatif seperti ini? Iya, tadi saya mengatakan dari sisi hukuman udah sangat tegas gitu ya pemerintah, undang-undangnya jelas gitu ya. Nah, ya artinya di sini memang pentingnya kesadaran gitu ya, kesadaran kepada para mahasiswa-mahasiswa kita, dan tentu kontrol keluarga tadi, ketahanan keluarga. Ketika sudah seperti ini saya melihat ini sangat penting tuh ketahanan keluarga. Artinya kita para orang tua, ketika anak kita mungkin jauh kosnya ya, Pekanbaru gitu, ya tetap harus ada ya kontrol keluarga, mungkin dengan ditelepon, diingatkan terus gitu. Ya kalau kemudian ya secara perangkat aturan pemerintah misalnya lewat ketegasan hukum gitu ya, kemudian dari orang tua terus mendoakan anaknya agar terhindar dari narkoba, terus diingatkan, kemudian ada masih juga ya itu namanya susah kita menjawabnya, itulah takdirnya gitu ya. Kalau mungkin, sudah semua upaya sudah kita lakukan gitu ya. Tapi kalau kemudian ketegasan hukum juga tadi sudah sangat tegas tapi orang tua masih kurang kontrolnya, ya ini tentu ke orang-orang tua sangat kita harapkan lah untuk perhatian kepada anak-anak generasi muda kita ini. Gitu. Percaya boleh tapi jangan percaya sepenuhnya. Perlu ada alarm bagi orang tua untuk bagi anak dari orang tuanya. Baik pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan tentang bagaimana memberantas narkoba di Bumi Lancang Kuning, kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda jika ini mempertanyakan lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru khususnya. Saya ke Bang Rais, Bang. Kalau tadi kita melihat tayangan penggerebekan ya Bang ya, dan semuanya hampir hampir seluruhnya itu adalah mahasiswa Bang. Itu dari segi hukuman bagaimana itu Bang? Ketika kita melihat visualisasi tadi memang sedikit agak miris kita, karena bagaimanapun yang disasar oleh peredaran narkoba hari ini adalah sampai ke generasi pelajar kita itu kan, yang menjadi pemimpin di masa-masa akan datang. Tapi kalau melihat dari sisi hukum,
mengenai adanya upaya penggerbekan tadi ada dua hal. Yang pertama, apabila dia dikategorikan sebagai yang memberikan atau yang menyalurkan, nah itu luar biasa nanti hukumannya, kan gitu. Apabila dia sebagai pemakai, itu diatur dalam pasal 127, dia akan direhabilitasi di dalam ada rumah khusus atau di rumah sakit khusus yang dipergunakan untuk merehabilitasi orang-orang ketergantungan gitu. Tapi dan semua itu bukan ujuk-ujuk langsung direhabilitasi, itu tidak bisa. Karena bagaimanapun inilah proses peradilan, ini adalah proses peradilan pidana yang harus dilalui gitu. Yang untuk menunjukkan dia direhabilitasi atau dipidana berdasarkan undang-undang pemberantasan narkotika ini adalah putusan nanti, putusan pengadilan gitu. Kita mudah-mudahan saja seluruh pelajar atau mahasiswa yang kita lihat dari visualisasi ini ya terhindar dari orang-orang yang menyalurkan atau yang menguasai narkoba itu. Mungkin langkah utama yang harus diambil oleh pihak atau aparat keamanan yang mengamankan beberapa orang yang terjaring ini bagaimana Bang? Apakah hanya sekedar ditegur, diberi peringatan pertama, atau sudah bisa langsung diupayakan bagaimana hukumnya? Di dalam undang-undang pemberantasan narkoba itu tidak diatur ada peringatan-peringatan gitu. Yang diatur itu adalah apabila dia terbukti menyalurkan atau memproduksi, dia langsung ditindak. Atau dia terbukti menggunakan, dia juga ditindak gitu. Ditindak melalui proses peradilan pidana gitu. Karena itu yang mengatur bagaimana rangkaian bagaimana seseorang itu ditentukan kualifikasi kesalahannya, dia sebagai orang yang menguasai benda, dia sebagai seorang yang perlu direhabilitasi ketergantungan berat ya. Nanti proses peradilan yang menentukan itu, karena bagaimanapun ya kita lihat di visualisasi tadi dilakukan tes urin terhadap setiap orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Itu menentukan nanti dia sebagai apa kita proses yang akan menentukan itu semua nanti gitu. Berarti tapi tidak ada istilah peringatan pertama ya Bang ya, harus langsung ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau kita berangkat dari undang-undang ini ya tidak ada disebutkan peringatan gitu, tidak ada peringatan gitu ya. Kalau dia bersalah melakukan perbuatan itu ya ditindak, ya kan. Ini salah satu tujuan pemilu. Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun tema kita pada hari ini yaitu Baik pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang dan kita masih membahas tema berantas narkoba di Bumi Lancang Kuning dan masih bersama Bapak Wakil Wali Kota juga seorang pengamat hukum kita saat ini. Saya ke Bang Rais, Bang. Sebelum jeda tadi saya sudah memberikan clue bahwa kita akan membahas apa sebenarnya faktor-faktor penyebab mudahnya narkoba masuk ke Pekanbaru, Indonesia, Pekanbaru khususnya. Iya, faktor yang paling sering kita lihat ya, karena kita juga beberapa kali membantu masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran penyalahgunaan narkoba ini adalah yang pertama itu faktor ekonomi gitu. Ya, kalau dia sebagai penyalur atau kurir itu faktor ekonomi, karena untuk mendistribusikan saja biasanya itu dia mendapatkan begitu banyak nilai-nilai rupiah gitu. Yang kedua itu faktor gaya hidup. Ya kan, gaya hidup, karena anak-anak muda sekarang kalau dia ada masalah sedikit dia bisa pelariannya ke sana ya, karena ya itu menyebabkan faktor yang paling dominan yang kita lihat di lapangan akhir-akhir ini gitu. Karena kalau persoalan ekonomi mungkin bisa didorong oleh pemerintah bagaimana perbaikan ekonomi gitu. Tapi kalau persoalan gaya hidup ini ya kan, gaya hidup ini yang membuat kadang-kadang rumit mencari penyelesaiannya gitu. Karena kalau sudah orang bercerita narkoba inilah gaya hidup, itu yang menjadi sebuah ancaman bagi bangsa ini gitu. Karena menggunakan hal terlarang saja sudah menjadi gaya hidup, ya kan gitu kan. Itu merupakan bagian daripada ancaman yang serius bagi negara ini gitu. Ya. Baik Bang, Indonesia sekarang sasaran empuk gitu Bang. Bagaimana kemudian pemerintah mampu membentengi diri mungkin terkait apakah perlu adanya undang-undang atau regulasi yang diperbaiki oleh pemerintah sehingga memang efek jera ada bagi para pelaku
penyalahgunaan narkoba ini? Kalau kami melihat dari aspek Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sudah sangat tegas. Di dalam itu disebutkan bagaimana ancaman hukuman bagi seorang yang memproduksi, yang menyalurkan, bahkan di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ditegaskan. Jangankan memproduksi dan menyalurkan, menguasai saja itu dengan diancam dengan ancaman minimal khusus 4 tahun. Ya kan, itu sudah 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Karena kalau dalam undang-undang itu disebutkan ancaman minimal, berarti hakim atau penegak hukum itu akan memvonis dengan minimal 4 tahun. Tidak boleh kurang dari 4 tahun. Nah, itu kan diatur di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika. Saya rasa untuk perubahan regulasi, saya rasa itu sesuatu yang saya rasa untuk hari ini belum begitu diperlukan gitu. Tapi gerakan masif dalam pemberantasan narkoba ini harus betul-betul digalakkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, Pak Wakil Wali Kota menyebutkan memulai segala sesuatu itu dari rumah. Karena sosial kemasyarakatan yang paling kecil itu adalah rumah gitu. Apabila rumah orang tua bisa mengendalikan anaknya dan bisa menyampaikan narkoba ini merupakan, dalam agama pun disebutkan mungkin Pak ya, bahwa ini bagian daripada alkohol gitu ya, menjadi haram gitu kan. Apalagi hukum negara. Dalam aspek hukum agamanya pun disebutkan ini haram, hukum negara pun menyebutkan ini terlarang. Saya rasa membentengi dari rumah ini ya itu yang paling penting. Itu yang paling dahulu dilakukan ya. Upaya preventif dari rumah itu sangat penting, baru nanti masyarakat sekeliling bahkan sampai ke negara gitu, menyampaikan bagaimana hukuman para pengguna pengedar atau yang memproduksi narkoba itu sangat berat kan, bahkan bisa mencapai hukuman mati disebutkan di dalam undang-undang itu gitu. Ya, dalam pasal 127 Undang-Undang Narkoba pun disebutkan apabila dia pemakai, dia direhabilitasi. Salah satu bentuk hukuman bagi seorang yang pemakai berat narkoba itu adalah direhabilitasi. Tapi akhir-akhir ini dihukum, yaitu why not, upaya untuk penjeraan gitu kan. Karena bagaimanapun orang yang telah diberikan disampaikan bahwa itu yang terlarang, perbuatan terlarang masih juga dilakukan, memang harus dikasih aspek penjeraan. Itu memang tujuan dari hukum pidana kita gitu. Mungkin nanti antara rehabilitasi dan hukuman, mungkin apa yang perlu, mana yang harus didahulukan, yang seperti yang diatur dalam undang-undang, saya akan nanyakan hal itu. Tapi saya ke Pak Ayat mungkin terlebih dahulu Pak. Kita melihat pemberitaan akhir-akhir ini Pak di Kota Pekanbaru. Salah satunya yang menjadi sasaran empuk saat ini adalah tempat hiburan. Nah, baru-baru ini juga sudah ada salah satu tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang pada umumnya itu didatangi oleh mahasiswa, dan hampir seluruhnya Bang, 52 orang yang terjaring saat itu Pak positif narkoba Pak. Lantas bagaimana dari pemerintah kota sendiri upaya pengawasan terhadap tempat hiburan Pak? Katakanlah adakah perda yang mengatur akan tempat hiburan ini? Iya, ada, tentu ada ya. Semua kegiatan harus ada aturannya, termasuk juga tempat-tempat hiburan kita ada perda hiburan. Nah, perda hiburan kita sebetulnya ya tentu hiburan-hiburan yang dibolehkan ya itu di negara kesatuan Republik Indonesia ya, itu ada semua ya, mengacu ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalau misalnya perda hiburan tahun 2001 ini ya, tentang jam bukanya kapan, apa saja jenis usahanya ya. Tapi tentu ketika ini sudah ada izin ini kan misalnya izin tentang misalnya bioskop atau misalnya tentang karaoke keluarga misalnya. Ya, ini kan izinnya seperti itu. Ya. Nah, kita keluarkan ketika sudah memenuhi syarat itu keluarkan. Nah, kalau kemudian gitu ya, malah ini izin sudah dikeluarkan, kemudian disalahgunakan oleh pemakai ya, oleh pemakai. Nah, ini gimana ini ya? Artinya di sini kalau saya melihat ini memang kepada para pemilik, ya, kepada para pemilik. Ya, agar mungkin lebih diperketat ya, mungkin ada alat sensor apa gitu ya, sehingga para yang akan masuk ke tempat-tempat usaha kita itu bisa diketahui ya, ada ini pakai sabu, bisa langsung koordinasi sama BNN. Saya pikir itu satu langkah yang ini kepada para pemilik lah kami menghimbau gitu ya. Karena ketika sudah kami berikan izin ya sudah nggak ini, paling ketika kemudian ada kasus seperti itu
ya tentu akan kami tegur gitu ya. Kami tegur ya gimana ya, bisa saja sampai kemudian saya menyarankan ke Pak Wali Kota ya sudah ditutup saja kalau kemudian peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 masih juga ya, kejadiannya seperti itu. Ya ditutup saja gitu. Berarti kemungkinan untuk pemerintah akan menutup akan atau kita itu sampaikan tidak ke Pak akan Wali. tegas. Iya. Itu kemungkinan ada ya Pak Iya. jika memang pemilik usaha tidak memperhatikan akan hal-hal yang sangat negatif seperti ini. Mungkin ke depan apakah mungkin akan ada tambahan perda Pak untuk bagaimana standar operasional bagi tempat hiburan ini? Sempat ada wacana kemarin, entah dari siapa wacananya saya tidak tahu. Yang menambah jam malam, saya bilang yang sampai jam 10 malam saja ini sudah banyak masalah kan gitu ya. Sudah banyak masalah. Nah, ini memang akan menjadi ini kita gitu ya. Bahwa kemajuan sebuah kota itu bukan berarti tempat-tempat hiburannya banyak, kan bisa banyak lain, misalnya untuk ekonomi bisa misalnya kulinernya, misalnya kita ini kan kalau Pekanbaru ini Sungai Siaknya gitu ya. Ya, ini kenapa untuk tempat-tempat wisatanya yang harus kita kembangkan gitu. Nah, jadi mungkin kalau tentang tadi regulasi hukuman kan sudah sangat tegas gitu sebetulnya di undang-undang kita kalau terkait narkoba gitu. Ya. Seperti yang visualisasi yang baru saja kita lihat Pak, itu adalah salah satu aksi ya ini dia yang katakanlah ini yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, penggerebekan di salah satu tempat hiburan malam. Ini tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan Pak, tapi memang faktanya di sana terjadi memang. Dan yang miris bagi kita adalah generasi muda Pak, mahasiswa. 52 orang semua yang terjaring di sana adalah mahasiswa Pak. Kalau generasi mudanya saja sudah begitu, kita tidak terbayangkan ke depannya seperti apa Pak. Bagaimana tanggapan Anda untuk bagaimana mahasiswa, pelajar juga kaula muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa ke depannya agar membentengi diri dari hal-hal yang berbau negatif seperti ini? Iya, tadi saya mengatakan dari sisi hukuman udah sangat tegas gitu ya pemerintah, undang-undangnya jelas gitu ya. Nah, ya artinya di sini memang pentingnya kesadaran gitu ya, kesadaran kepada para mahasiswa-mahasiswa kita, dan tentu kontrol keluarga tadi, ketahanan keluarga. Ketika sudah seperti ini saya melihat ini sangat penting tuh ketahanan keluarga. Artinya kita para orang tua, ketika anak kita mungkin jauh kosnya ya, Pekanbaru gitu, ya tetap harus ada ya kontrol keluarga, mungkin dengan ditelepon, diingatkan terus gitu. Ya kalau kemudian ya secara perangkat aturan pemerintah misalnya lewat ketegasan hukum gitu ya, kemudian dari orang tua terus mendoakan anaknya agar terhindar dari narkoba, terus diingatkan. Kemudian ada masih juga ya itu namanya susah kita menjawabnya, itulah takdirnya gitu ya. Kalau mungkin, sudah semua upaya sudah kita lakukan gitu ya. Tapi kalau kemudian ketegasan hukum juga tadi sudah sangat tegas tapi orang tua masih kurang kontrolnya, ya ini tentu ke orang-orang tua sangat kita harapkan lah untuk perhatian kepada anak-anak generasi muda kita ini. Gitu. Percaya boleh tapi jangan percaya sepenuhnya. Perlu ada alarm bagi orang tua untuk bagi anak dari orang tuanya. Baik pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan tentang bagaimana memberantas narkoba di Bumi Lancang Kuning, kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda jika ini mempertanyakan lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru khususnya. Saya ke Bang Rais, Bang. Kalau tadi kita melihat tayangan penggerebekan ya Bang ya, dan semuanya hampir hampir seluruhnya itu adalah mahasiswa Bang. Itu dari segi hukuman bagaimana itu Bang? Ketika kita melihat visualisasi tadi memang sedikit agak miris kita, karena bagaimanapun yang disasar oleh peredaran narkoba hari ini adalah sampai ke generasi pelajar kita itu kan, yang menjadi pemimpin di masa-masa akan datang. Tapi kalau melihat dari sisi hukum mengenai adanya upaya penggerebekan tadi ada dua hal. Yang pertama, apabila dia dikategorikan sebagai yang memberikan atau yang menyalurkan, nah itu luar biasa nanti hukumannya kan gitu. Apabila dia sebagai pemakai, itu diatur dalam pasal 127, dia akan direhabilitasi di dalam ada rumah khusus atau di rumah sakit khusus yang dipergunakan untuk merehabilitasi orang-orang ketergantungan gitu. Tapi dan semua itu bukan ujuk-ujuk langsung direhabilitasi, itu tidak bisa. Karena bagaimanapun inilah proses peradilan, ini adalah proses peradilan pidana yang harus dilalui gitu. Yang untuk menunjukkan dia direhabilitasi atau dipidana berdasarkan undang-undang
pemberantasan narkotika ini adalah putusan nanti, putusan pengadilan gitu. Kita mudah-mudahan saja seluruh pelajar atau mahasiswa yang kita lihat dari visualisasi ini ya terhindar dari orang-orang yang menyalurkan atau yang menguasai narkoba itu. Mungkin langkah utama yang harus diambil oleh pihak atau aparat keamanan yang mengamankan beberapa orang yang terjaring ini bagaimana Bang? Apakah hanya sekedar ditegur, diberi peringatan pertama, atau sudah bisa langsung diupayakan bagaimana hukumnya? Di dalam undang-undang pemberantasan narkoba itu tidak diatur ada peringatan-peringatan gitu. Yang diatur itu adalah apabila dia terbukti menyalurkan atau memproduksi, dia langsung ditindak. Atau dia terbukti menggunakan, dia juga ditindak gitu. Ditindak melalui proses peradilan pidana gitu. Karena itu yang mengatur bagaimana rangkaian bagaimana seseorang itu ditentukan kualifikasi kesalahannya, dia sebagai orang yang menguasai benda, dia sebagai seorang yang perlu direhabilitasi ketergantungan berat ya. Nanti proses peradilan yang menentukan itu, karena bagaimanapun ya kita lihat di visualisasi tadi dilakukan tes urin terhadap setiap orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Itu menentukan nanti dia sebagai apa kita proses yang akan menentukan itu semua nanti gitu. Berarti tapi tidak ada istilah peringatan pertama ya Bang ya, harus langsung ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau kita berangkat dari undang-undang ini ya tidak ada disebutkan peringatan gitu, tidak ada peringatan gitu ya. Kalau dia bersalah melakukan perbuatan itu ya ditindak, ya kan. Ini salah satu tujuan pemidanaan itu gitu, memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Ya, gitu. Baik, saya masih ke Bang Rais. Selaku pakar hukum yang juga menangani berbagai kasus, salah satunya adalah narkoba. Ada berapa kasus